Setelah kalah lawan Arab Saudi, Patrick Kluivert harus bisa bawa Indonesia menang lawan Irak di laga kedua. Kalau sampai gagal lagi lawan Irak, ya udah, siap-siap pintu keluar untuk Patrick Kluivert. Emangnya kenapa sih semalam? Kenapa sih timnas Indonesia? Pusing. Coba dijelaskan dulu Mas Sasongko yang mereview untuk bola sport. Hari apa ya? Kamis ya. Ini hari ya. Timnas Indonesia kan melawan Arab Saudi di putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Nah, itu kan partai penting nih. Nah, itu kenapa betul. semalam? Ya, yang pasti kita lihat ya. Saya kan yang nulis berita kemarin tuh soal laga. Itu pakai eksperimen lagi itu. Sama kayak mirip lawan Lebanon lah. Jakob Sayuri main bek kanan, terus bek tengahnya sama ya. JJ sama Kevin Dix, bek kiri Calvin Verdong cedera, Dean James. Terus gelandang ini yang saya kaget itu. Biasanya itu andalannya biasanya 3 sampai 4 ya. Ivar sama Haye atau Ivar sama Pelupesi. Terakhir ini Haye sama Pelupesi. Ini Klok yang pertama kali ini main di level Asia ya bersama timnas ya setelah lawan Irak Beberapa tahun yang lalu kan ya. Setahun yang lalu Piala Asia waktu kita kalah juga 1-3 waktu itu. Dan ini penampilan pertama kayaknya di level yang sama di babak kualifikasi kayaknya setelah kita dibantai 1-5 Basra. Nah, 3 penyerang ini saya juga kaget juga ini, nggak pakai ujung tombak. Oke, bisa dimengerti karena Ole masih belum fit, tapi lihat tuh sayap kiri Beckham, kita main false nine Ragnar sama sayap kanannya Milian Yunantan. Nah, kreativitas diserahkan pada Ricky Kambuaya. Cuma ya awal-awalnya menjanjikan sih, cuma bisa dapat penalti kita tadi. Tapi setelah unggul 1 gol ketahuan tuh lini tengahnya, Masya Allah bolong gede banget itu. Dah diberondong berapa kali kita. Itu kalau kipernya bukan Martin Paes tadi malam 9-0 itu berarti 9-2 lah. Waduh. Hancur itu udah. Terus gimana nih? Menurut pandangan Ula? Ya, terima kasih Mbak dan Sasongko luar biasa ya kan, beliau sudah menonton ya. Jadi saya kira Kluivert ini melanjutkan kebijakannya dari bulan Juni, bulan September ini kan camp ketiga dia kan, Juni, September, keempat berarti ya, Juni, September, Oktober, ketiga lah ya, tiga. Oh ya, ketiga. Nah, Kluivert itu dalam Juni, September itu mencoba memberi kepercayaan pada pemain lokal ya. Jadi maksudnya pemain dari dalam negeri Super League begitu ya. Jadi ada Kambuaya dikasih starter, Egi kasih starter, Beckham Putra kasih starter. Nah, ini beliau mau mengambil resiko, mau memberi kepercayaan besar kepada para pemain Super League itu bahwa mereka mampu tampil di level tertinggi Asia begitu. Buktinya tadi malam dikasih kesempatan Beckham Putra starter winger kiri, Mark Klok holding midfield, Kambuaya AMF begitu kan agak ke kiri tadi malam. Nah, masalahnya Kluivert itu tidak melihat bahwa ini stakes-nya ya, pertaruhannya itu lebih besar, levelnya lebih tinggi daripada Piala Asia yang mungkin Sintayong masih bisa dan formasinya pun agak berbeda. Jadi kita lihat Jakob Sayuri itu memang main bek kanan di Sintayong, tapi dia pakemnya 3 back, jadi agak terlindungi. Latan di malam Jakob Sayuri keteteran dan melakukan pelanggaran yang berbuah penalti VAR kan begitu kan. Jadi dia build up dari masa kecil, masa pembinaan usia dini ini bukan bek kanan. Tadi malam dia di bek kanan 4 back lagi, jadi kesulitan begitu. Kemudian nanti pemain Super League yang main Mark itu underperform. Beckham Putra 45 menit langsung diganti. Itu Patrick Kluivert berarti menyadari kesalahannya begitu. Jadi saya kira kepercayaan berlebihan yang diberikan Patrick Kluivert kepada pemain Super League ini untuk hari ini tidak membuahkan hasil gitu. Jadi ya. Jadi gimana? Seharusnya nggak coba-coba ya? Enggak, tapi pembela dari Patrick Kluivert ya. Kan kemarin habis pertandingan wawancara tuh. Dia itu beralasan karena persiapan mepet. Pemain dari luar negeri kan datangnya terlambat. Tanggal 6 baru kumpul. Nah, itu mungkin jadi alasan kenapa pemain Super League yang diturunkan kayak Sandy Walsh, Sain kan
nggak dimainkan kan dari awal kan kemarin. Soalnya kan dia baru datang tanggal 6. Alasannya Patrick Kluivert persiapannya kurang panjang, jadi dia memilih mungkin memainkan Jakob sama siapa yang kiri? Dan Dan James. James. Ya sama itu absennya Calvin Prudhomme juga kan di luar rencana kan. Ya. Jadi ya mungkin alasannya itu nggak bisa nurunin skuad terbaik. Terus yang siap pemain Super League. Tapi menurutku siapapun yang dipilih, kayak misal Super League atau pemain dari luar negeri, kalau udah main di lapangan, ini kan stake-nya udah kayak, oh sebentar lagi Piala Dunia. Kan kebobolan kita tuh kayak kesalahan sendiri gitu loh. Nah seharusnya itu sih yang bisa diminimalisirkan. Ya kita nggak bisa apa ya nggak. Oh ini pemain Super League, oh ini pemain luar negeri. Itu tergantung kayak gimana sih mereka beradaptasi di pressure sebentar lagi Piala Dunia nih gitu sih. Kayak ya itu sih sayang banget soalnya kita kebobolannya dari kesalahan sendiri. Seharusnya bisa main lebih rapi gitu loh. Ya gitu sih kalau menurut aku sih. Kalau saya coba merunut dari awal ya, dari kayak misalkan faktor-faktor lain misal kayak non teknisnya, misalkan kita dari penunjukan wasit itu sebenarnya kan sudah ramai di media sosial, terus kayak apa dari penginapan timnas juga jaraknya cukup jauh 40 km. Entah itu memang disengaja seperti itu atau memang ya adanya itu gitu. Kemudian faktor cuaca juga mungkin bisa mempengaruhi. Jadi ada faktor, menurut saya ada faktor non teknisnya, ada juga dari segi teknis kayak taktik dan strategi sih. Kalau non teknisnya ya tadi kayak itu. Kemudian nervousnya pemain. Kalau dari pemain kayak Jakob Sayuri, Beckham Putra, ada benernya dan Masula atau dari Arif, memang kayak ada nervous sedikit lah. Jadi kayak mereka itu biasanya mereka main di Liga 1 kayak gini, kok tiba-tiba langsung pressingnya kan hitungannya kemarin tuh Arab mereka bermain high press. Kalau saya kan juga bermain PES ya, tahunya taktiknya ya kayak di PES itu ada dia itu main kayak agresif terus frontline pressure. Jadi dia benar-benar ngepress sampai ke depan, sampai ke bahkan lini kedua pun juga ikutan di press. Jadi kesulitan untuk membangun serangan dan itu membuat kayak Mark Klok, Jakob Sayuri, Beckham Putra, bahkan Dean James pun beberapa kali juga terlihat kayak nervous karena passingnya kepotong gitu. Jadi itu mungkin juga bisa mempengaruhi, jadi kayak mental, terus tekanan dari supporter sana juga. Ada kemarin juga sempat ada ini kan koreo yang lumayan di babak kedua kan dari supporternya Arab. Itu dari faktor non teknis kalau menurut saya. Kalau dari taktik dan formasi oke lah, semua bisa berkomentar ya, punya pandangan sendiri-sendiri. Memang Kluivert cukup berani dengan formasi ini, sekaligus beresiko karena dia menempatkan Jakob Sayuri yang sebenarnya biasanya itu dia jadi wingback, itu benar-benar dijadikan fullback. Dan duetnya dengan Emiliano Jonathans itu kayak Jonathans ini ofensif banget mainnya nih, bertahannya kayak kurang gitu loh. Jadi terus kesulitan dari Jakobnya untuk bertahan, dia kayak kurang support gitu. Sedangkan di Dean James serangannya lebih jarang, lebih banyak dari ke sisi kanan. Tapi juga perlu diakui Jakob kemarin cukup blunder ya, melakukan tarikan itu memang itu ya resiko juga sih. Kalau memainkan seorang posisi pemain yang wingback jadikan fullback, jadi dia harus turun banget ke kotak penalti. Dari segi formasi seperti itu, kemudian formasi taktiknya 4-2-3-1, menempatkan Ragnar di depan juga. Sambil nonton itu saya sambil baca komentar di sosial media ya, kayak Ragnar itu sebaiknya di kiri, kenapa harus di tengah, kan mending si Mauro atau si Ole yang di depan gitu, bukan Beckham yang main gitu. Itu juga ada benernya juga sih kalau menurut saya. Jadi mungkin ya Kluivert harus memikirkan lagi taktiknya untuk lawan Irak, benar-benar mengetahui apa yang akan dipakai Irak, terus siapa pemain-pemain Irak yang bisa ditutup gitulah. Kalau menurut saya seperti itu kemarin. Terus tadi ngomongin oleh Romini juga ya, menurut kalian dia kan masuk di menit ke-64 gantiin Ragnar Mangun ya. Nah setelah Ole masuk, permainannya timnas tuh seperti apa? Kan kayaknya dia ada 2 peluang ya kalau nggak salah ya, tapi gagal jadi gol gitu. Apakah membawa perubahan gitu nggak sih dari sebelum Ole masuk gitu? Kalau dari POV saya yang pertama ya benar ada perubahan karena dia bisa untuk long pass, bisa tahan bola juga, bisa bagi bola. Tapi yang kedua juga karena faktor fisiknya Arab Saudi. Jadi mereka dari babak pertama udah gegen pressing terus. Makanya kan lini depannya semua diganti tuh babak kedua. Itu karena mereka kecapean pressing itu, dan lini belakangnya kan juga otomatis capek juga. Bahkan sampai kalah sprint sama Ole terus handball. Jadi juga ya nggak sepenuhnya Ole itu ya memang bagus, cuman Ragnar nggak sepenuhnya salah ditaruh di awal gitu loh, kalau menurut saya.
Kalau dari Mas Songko gimana? Kalau pertanyaannya saya balik gimana? Misal gini, ini satu-satunya taktik yang mendingan gitu dari Patrick Kluivert dengan memasukkan Ole gitu. Karena apa? Karena tadi seluruh sistem tuh hancur ya, gagal gitu. Selama 65-70 menit sekian lah. Pressing nggak kebentuk gitu, gelandang lini tengah bolong terus gitu. Nah, masuknya Ole ini kayak kita udah semangat, Ada harapan gitu. ada harapan gitu loh. Iya nggak? Iya. Bener, 2 peluang matang di kotak penalti, 1 umpan dari Eliano, 1 juga yang sundulan itu corner kick dari Tom Haye, disundul dia naik, itu udah wah ini ada harapan. Tadinya kan kayak yaudah ini susah ini kayaknya. Gitu. Jadi itu soal Ole itu saya paham. Andai ada yang berpendapat kalau dia dimasukkan babak kedua ya karena dia udah lama nggak main ya, oke lah. Cuma yang saya sayangkan ya itu tadi 4 belakang 2 tengah itu yang agak jadi PR itu, sama masang Beckham Putra itu PR banget itu dari Patrick Kluivert itu. Kenapa saya bilang itu? Saya itu udah nonton Beckham Putra selama main di timnas. Salah satunya waktu lawan Jepang kita dibantai 6-0 di Osaka. Kan dia starting tuh mainan. Dia nyoba terus balik badan terus. Lawan Jepang, Bro, balik badan, Bro. Dan gini terus. Lawan Saudi juga gitu toh. Dia mau balik badan, mau dribbling dikit, kena lah. Pasti. Itu yang saya sangat disayangkan itu. Jadi ini keputusan yang sangat disayangkan sekali dari Patrick Kluivert, kenapa menurunkan para pemain yang dalam tanda kutip belum teruji di level tertinggi gitu loh. Itu sih. Nah, ini kan di semalam kan kalah nih. Nah, kita kan pernah mengalahkan Arab Saudi tapi di era pelatih yang berbeda nih, di era Sintayong. Kita pernah imbang 1-1, menang 2-0 lawan Arab Saudi waktu era Sintayong. Nah, menurut kalian ada perbandingan dari eranya Patrick gak sih, atau misal formasinya lebih cocok pakai formasinya STY atau pemilihan pemainnya tuh lebih bijak STY gitu. Kan tadi kan kalian notice kalau ada pemain yang kayak kurang siap untuk di level ini gitu. Nah, gimana nih? Ada perbandingannya nggak? Ya, saya kira jelas ya, Sintayong kenapa bisa awet, bisa coping di level tertinggi itu karena dia menyadari Indonesia ini kan negara berkembang ya, begitu masih new emerging forces kan. Jadi kalau bermain dengan negara level atas itu dia main aman, main 3 back, yaitu yang jelas perlindungan untuk kiper lebih banyak, juga gelandang tengahnya itu pasti, mohon maaf ini pasti naturalisasi. Jadi Ivar Jenner, bahkan yang tadinya back ditaruh jadi gelandang agar melindungi back 3, agar melindungi kiper. Jadi saat ini Justin Hubner lawan Irak itu main gelandang bertahan. Di Piala Asia malah di Piala panjang 2023 main jadi gelandang gunanya untuk melindungi, untuk anchorman atau untuk defensive midfielder gitu. Jadi dia tahu bahwa ini Indonesia itu belum bisa main agak tinggi, agak riskan begitu. Jadi formasinya backnya lebih banyak, gelandangnya yang atos, yang keras itu lebih banyak begitu. Jadi itu bedanya Kluivert. Dan Kluivert itu sebenarnya ditunjuk untuk mengurangi mental yang agak mungkin inferior begini ya. Tapi tadi pemilihan pemainnya yang tidak terlalu baik, kemudian juga tidak melihat stakes-nya yang lebih tinggi. Jadi ya Kluivert ingin melakukan apa yang dia minta oleh PSSI, tapi ya hasilnya belum bisa kita lihat. Jadi mungkin saya tidak terlalu setuju Kluivert out, saya juga tidak setuju Sintayong on. Jadi kita ikuti dinamika timnas saja lah begitu. Pelatih berdua gitu ya. Kalau ada pelatih bayangan, pelatih lebih bagus pasti ada. Alex Pasar itu mungkin lebih bagus. Ya, gitu. yang lainnya Kalau saya coba mengungkap sedikit, kemarin saya coba bikin judul soal susunan pemain timnas itu, kayak si Kluivert ini coba menghapus warisan dari Sintayong, kayak beberapa pemainnya
hilangkan Marcelino Ferdinand, itu udah nggak ada. Nathan Choaon juga padahal yang dulu jadi sentral entah di kiri atau di tengah. Kemudian Rizky Ridho nggak dimasukin line up. Iya. Terus Ivan Ivan Zidane Gendel juga juga. dihapus. Itu kan kayak ya dia berani satu di situ. Terus formasinya juga dari formasi 5 back jadi 4 back. Kemudian menempatkan Kevin Dix ke posisi back tengah. Tapi dengan mengorbankan sisi kanannya, otomatis kan sisi kanan opsinya Sandy Walsh, Jakob Sayuri yang menurut saya secara kekuatan sebenarnya lebih bagusan Kevin Dix kalau di posisi back kanan. Ya memang itu konsep pelatih beda-beda ya. Kluivert mungkin punya cara pandang sendiri, dia sudah riset sendiri, Sintayong juga riset sendiri. Tapi menurut saya memang lebih lebih ofensif yang sekarang, tetapi lebih kalau bicara hasil sebenarnya lebih meyakinkan yang dulu, karena kayak kita bisa menahan, kemudian counter attack kayak gitu. Jadi lebih baik mana Mas? Bertahan kuat atau menyerang kuat tapi bertahannya? Atau yang penting hasil. Karena gini, kalau kemarin saya dengar dari komentator dia bilang ini cuma 3 pemain yang diturunkan Sintayong, cuma ada 3 pemain dari warisan Sintayong yang dimainkan saat lawan Arab. Siapa itu Mas Sula? Kalau nggak salah Ragnar ya, Ragnar, Martin Paes, Jesus ya. 3 itu ya. Sisanya beberapa nama-nama baru ya itu ya. Paes, Istilahnya Paes, Iya kan. Beberapa kan kayak ya nggak line up utama, nggak starter gitu loh. Kayak ya kok mungkin dulu pengganti atau apa gitu. ganti ya. Nah, jadi kayak ya mungkin Kluivert lebih berani karena nama-namanya lebih besar. Ada Dean James di mana Liga Belanda, terus Kevin Dix di Liga Jerman, J.I.J. di Liga Italia, kemudian di lini depan Jonathan di Utrecht. Kayak mungkin dia lebih gue lebih berani, tapi ya memang beresiko. Terus intinya lebih baik yang Baik semua. Cara pengambilan ini ya mesti berani gitu loh. Kalau Kluivert, kalau Sintayong tahu diri. Oh. Tapi ya. secara hasil memang lebih baik Sintayong sih. Kalau saya jujur kayak itu. tapi untungnya kan kemarin mencetak 2 gol Mas. Untungnya. Jadi kan Hati tapi. penentuan klasemen kan ditentukan sisi gol. Iya, iya. Apapun itu mau penalti enggak, tapi kita punya uang saku 2 gol lah. Iya, iya. Jadi kita nanti Tapi kita juga punya kerugian, punya utang 3 gol nih. iya. Kecolongan 3 gol nih. Jadi kalau Itu harus lawan Irak. itu bahaya. Nah, ini kan ngomong-ngomong harus lawan Irak nih. Nah, untuk peluang lolosnya itu tinggal berapa persen sih? Kan tinggal lawan Irak nih, gitu. Tergantung Irak. Atau tergantung kita sendiri. Menunggu pertandingan. Iya, nah, kalau mau lolos ke Piala Dunia yang juara grup ya tergantung Irak aja sudah. Ya artinya kita harus menang lawan Irak. Terus laga terakhir kita berharap Irak menang gitu. Oh iya sih, benar sih. Sekarang gimana sih? Kita menang lawan Irak harus berapa gol dulu? Ya minimal ya paling minimal itu 2-0. 2-0. Jadi kan per 1 nanti. Ya per Kan 1. berarti Irak sama Arab Saudi harus menang 1. Irak 1-0. Kita lolos Ya, Kita lolos semoga sebagai juara grup. juara grup. Jadi makanya tergantung Irak udah harapan terakhirnya itu kita Yang penting kita harus bisa paling nggak 3 poin lawan Irak ya. menang yang, ini ya. yang penting menang kan. Menang ya. Menang. Supaya paling nggak runner up lah ya bisa. Kalau menang udah pasti runner up itu. Nah, kalau runner up kan ke putaran 5 kan. Gitu kan. Kan masih lawan. Jalan masih panjang. Iya, benar. Diperpanjang main. Tapi memang ini menurut saya sistem yang ronde 4 ini bisa untuk main mata loh bagi tim tuan rumah terutama yang dia main di terakhir. Kayak di Qatar kan kemarin imbang, tapi mereka nanti juga mainnya terakhir lagi. Jadi Tapi dia kenapa? bisa main mata sama Kenapa? Qatar, bisa main mata sama Oman di pertandingan terakhir kan. Kenapa kayak gitu? Begitu juga Indonesia, Arab Saudi Sama juga bisa. Irak juga bisa main. Ya, tapi kita nggak boleh seujon sih ya. Cuma terlepas dari itu ya, ngomongin faktor non teknis kan 2 minggu atau 3 minggu yang lalu ya kan mulai faktor wasit rame itu berapa minggu ya 3 mingguan ya Iya, iya. Iya. itu kan saya tuh paling keras itu di bola seperti itu udahlah nggak usah protes wasit lah Iya. kenapa toh kita tuh udah dirugikan wasit selama ronde ketiga berapa kali itu Iya, iya benar. lawan Bahrain kita di U23 juga diajar gitu akhirnya kalau dilihat kan kita nemu nih apa kekurangan kita ya yaitu bagaimana respon kita kalau kena wasit yang kayak gitu itu kita belum bisa action ya take action ini Belum yang dewasa. bagus gimana pendewasaannya tuh kayak contohnya salah satu asisten VAR kan
dari Thailand tuh si Fakon itu. Kalau lihat karakternya, si Fakon ini orangnya strict sama aturan. gitu. Nah, kayak contohnya itu di gol lawan Irak waktu Piala Asia masih inget yang offset tuh. Sintayong marah-marah itu. Itu kan kalau ikut protokol VAR udah bener itu, memang harus gitu. Nah ini yang harus diperhatikan oleh main Indonesia, gimana main kalau wasitnya kayak gini gitu. Nah udah capek-capek protes wasit A B C, bener kan? Bagus main. Ya, ternyata wasitnya bener kan maksudnya. Ya semalam wasitnya oke sih. Cukup adil sih kemarin. Iya. Ya ironisnya itu mas, kita susun sama wasit, ternyata malah kesalahan sendiri yang bikin kita gagal Ya menang itu sendiri. yang dibilang sama Engko kan jadi Iya. tahu kan kelemahan kita tuh apa gitu. Oke, Bola Supporter cukup sekian ini ya pembahasan kita terkait timnas Indonesia lawan Arab Saudi kemarin. Selanjutnya nanti kita lanjut bahas Indonesia lawan Irak previewnya. Tetap pantau terus kami di bolasport.com. Terima kasih sudah menonton. Silakan subscribe, like, dan jangan lupa komen di bawah ya Bola Spotter.